Ketika inisiatif CSR digulirkan, banyak pihak, bahkan organisasi gerakan sosial, yang mungkin langsung skeptis dengannya. Menurut mereka, CSR hanya akan menjadi cara baru untuk memoles citra perusahaan. Kalau citra ramah lingkungan yang diinginkan perusahaan, padahal kinerja lingkungannya tidak setinggi pencitraan yang dilakukan, hal ini bisa kita sebut sebagai greenwash. Belakangan juga muncul istilah blue wash untuk pemolesan citra secara sosial. Apakah hal tersebut benar-benar terjadi? Jawabannya, ya. Banyak sekali perusahaan yang melakukan CSR hanya untuk memoles citra dirinya. Kecenderungan di Indonesia, pasca bencana alam misalnya, kita bisa melihat bagaimana kinerja-kinerja perusahaan yang mengklaim telah melakukan CSR, utamanya pada saat pasca bencana. Perusahaan beramai-ramai mencitrakan dirinya sebagai perusahaan yang sangat peduli, padahal bantuan kepada korban bencana alam itu, walaupun merupakan perbuatan yang mulia, belumlah tentu merupakan bagian dari CSR yang substansial. Artinya apakah dalam praktik bisnis sehari-harinya, perusahaan tersebut memang benar-benar telah mengelola dampak sosial dan lingkungannya secara optimum? Teman-teman mungkin sering melihat bagaimana iklan-iklan CSR yang sering muncul di media massa. Coba Anda simak bagaimana program-program tersebut. Kira-kira berapa biaya yang digunakan untuk menyelenggarakan program tersebut? Lalu apakah biaya tersebut sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan untuk slot iklan mereka? Hasil riset saya di tahun 2017 menemukan pembiayaan yang mereka keluarkan sangat jomplang antara biaya program CSR dengan biaya iklan mereka. Perusahaan-perusahaan yang sering mengiklankan kepeduliannya itu bisa kita curigai menghabiskan sumber daya yang lebih besar hanya untuk memoles citra dibandingkan dengan sumber daya yang mereka gunakan untuk membantu para korban. Karena siapapun tahu, membeli slot waktu televisi atau ruang iklan media massa bukanlah biaya yang murah. Lalu apakah CSR memang tidak boleh disebarluaskan atau dikomunikasikan? Apakah salah jika perusahaan berkehendak untuk mewujudkan citra dirinya? Jawabannya tentu saja, sama sekali tidak. Hanya saja, citra yang ditampilkan haruslah didasarkan kepada bagaimana komitmen dan kinerja yang sesungguhnya. Jika kita menggunakan personifikasi, perusahaan boleh-boleh saja memasang foto dirinya yang mungkin setampan Tom Cruise atau secantik Angelina Jolie. Kalau memang benar-benar demikian, bukan hasil dari penggunaan topeng atau polesan program Photoshop. Ini berarti dalam CSR, perusahaan harus benar-benar menata dirinya, meningkatkan kinerja sosial dan lingkungannya secara substansial, baru kemudian mengiklankan diri sebatas yang mereka telah capai. Kalau mau mengiklankan komitmen dan target, boleh juga, dengan keterangan yang sangat jelas bahwa hal tersebut barulah rencana ke depan. Jika dana yang digunakan adalah dana yang dihimpun dari masyarakat, perusahaan juga harus mengucapkan terima kasih kepada konsumen mereka. Jadi jangan sampai konsumen yang melakukan donasi justru perusahaan yang mengklaim diri. Sehingga harus kita ingatkan perusahaan untuk terus mengingat bahwa komitmen yang tidak ditepati akan dapat memukul balik. Mengingat semakin besar pemangku kepentingan yang mengetahui komitmen tersebut, semakin besar resiko yang harus ditanggung perusahaan bila kelak terbukti gagal mereka capai. Dengan kata lain bisa kita katakan, setangguh apapun public relation atau corporate communication dalam pencitrakan dirinya, pembentuk reputasi perusahaan adalah stakeholder.